Dari prodi akuntansi. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran tentang materi dasar-dasar dalam akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Adapun tujuan akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi perihal keuangan, khususnya itu aktiva maupun pasiva, pada perusahaan. Yang kedua, menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi pada perusahaan. Yang ketiga, memaparkan sebuah informasi perihal perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, aset, hutang, serta modal. Yang keempat, menyajikan beberapa informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Yang kelima, menjelaskan informasi keuangan perusahaan dan diharapkan dapat membantu pada pembuatan keuntungan perusahaan. Adapun karakteristik perusahaan yang ada di akuntansi. Yang pertama, ada perusahaan manufaktur, dan yang kedua, ada perusahaan dagang. Yang ketiga, ada perusahaan jasa. Komponen dasar akuntansi. Yang pertama, ada aset atau harta. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan menjadi kepemilikan perusahaan. Yang kedua, liability atau kewajiban atau hutang. Liability adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Yang ketiga, ada equity atau modal. Equity adalah kewajiban perusahaan terhadap pemilik modal yang menanamkan modalnya ke perusahaan. Yang keempat, ada income atau pendapatan. Income adalah nominal yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada expense atau biaya, pengeluaran. Expense adalah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasional demi kelangsungan jalannya perusahaan. Di akuntansi juga terdapat proses atau siklus akuntansi. Yang pertama, ada tahap transaksi. Pada tahap transaksi ini kita disuruh membuat bukti transaksi, bukti surat jalan atau surat pengantar. Tahap pencatatan, kita menganalisis data bukti transaksi dan menyusun jurnal umum atau buku jurnal. Tahap penggolongan, kita disuruh memposting ke buku besar. Tahap pengikhtisaran, kita disuruh membuat neraca saldo, neraca lajur, dan jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, ada tahap laporan keuangan. Di sini kita disuruh membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Di akuntansi juga terdapat persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh satu perusahaan. Rumusan sederhana dari persamaan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, aset atau aktiva sama dengan kewajiban atau liability plus modal atau ekuitas. Rumus yang kedua, ada aset atau aktiva sama dengan kewajiban plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Yang ketiga, ada rumus aktiva plus beban sama dengan kewajiban plus modal plus pendapatan.
Di dalam persamaan akuntansi terdapat aturan-aturan yang pada akun tersebut. Pada akun aktiva plus beban, jika terjadi penambahan, maka ditaruh sebelah debit. Dan jika terjadi pengurangan, maka ditaruh sebelah kredit. Pada akun kewajiban plus modal plus pendapatan, jika terjadi penambahan, maka ditaruh sebelah kredit. Dan jika terjadi pengurangan, maka ditaruh sebelah debit. Dan ini adalah kolom-kolom yang saya contohkan berdasarkan aturan yang ada di persamaan akuntansi. Di siklus akuntansi terdapat tadi saya bilang ada tahap transaksi. Nah, apa sih itu transaksi? Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa, atau instrumen keuangan. Dalam akuntansi, peristiwa yang mempengaruhi keuangan bisnis pada perusahaan harus dicatat di pembukuan, dan transaksi akuntansi akan dicatat secara berbeda jika perusahaan menggunakan akuntansi akrual daripada akuntansi kas. Di dalam transaksi juga ada dua pelaku transaksi, yaitu yang pertama pemberi dana dan yang kedua ada penerima dana. Jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan pembuatan jurnal umum sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan identifikasi. Yang kedua, untuk melakukan penilaian. Dan yang terakhir, untuk melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi dalam perusahaan. Ini adalah contoh kolom yang ada di jurnal umum. Kolom pertama kita tulis tanggal sesuai tanggal transaksi. Terus yang kolom kedua ada nama akun. Dan yang ketiga ada ref. Dan yang keempat ada debit. Dan yang terakhir ada kolom kredit. Ini saya contohkan pada satu transaksi. Pada tanggal 1 November, Tuan Budi menyetorkan uang sebesar 2 juta sebagai modal pertama. Nah, pada kolom tanggal kita tulis tanggal transaksinya. Pada kolom akun kita tulis kas pada modal. Kas ditaruh di sebelah debit dan modal ditaruh sebelah kredit. Karena kas jika bertambah dia di sebelah debit dan modal jika bertambah dia di sebelah kredit. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari akun yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan tersendiri. Pada buku besar, daftar akun-akun yang dipakai lengkap dengan nomor kode dan namanya disebut bagan akun atau card of accounts. Tujuan dibuatnya buku besar diantaranya, yang pertama, dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang kedua, dapat melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan transaksi yang dicatat benar. Bentuk kolom pada buku besar. Pada buku besar ada dua model kolom yang bisa digunakan. Yang pertama ada bentuk dua kolom atau scontro. Nah, yang dua kolom ini ada, yang pertama ada kolom tanggal, terus uraian, ref, jumlah yang pada akun debit. Terus yang kolom keduanya ada tanggal, uraian, ref, jumlah pada akun kredit. Ini juga ada bentuk 4 kolom atau stafel. Tanggal, ada kolom tanggal, uraian, ref, debit, kredit ini sesuai saldo. Ini saya contohkan pada transaksi yang tadi. Pada tanggal 1 November, Tuan Budi menyetorkan uang sebesar 2 juta sebagai modal pertama. Pada bentuk kolom, dua kolom ditulis. Pada kolom tanggal kita tulis tanggal transaksi tersebut, uraiannya sesuai jurnal tadi, modal Tuan Budi. Modal Tuan Budi ini yang saya taruh debit ini pada akun kas. Di
kas kita tulis uraiannya kan modal tuan budi, dan yang kolom kredit yang tadi di jurnal itu kan modal kita taruh di kredit juga sesuai penempatan yang ada di jurnal umum. Dan bentuk 4 kolom ini kita menjadi kesatuan. Jadi pada kolom kas kita buat kolom sendiri, dan modal kita buat kolom sendiri juga. Yang pertama ini pada tanggal kita isi sama dengan tanggal transaksi, dan urean kita tulis modal tuan budi. Dan ref, kenapa saya kasih 01? Karena 01 ini adalah halaman jurnalnya. Dan debit senilai 2 juta, debit lagi 2 juta. Ini adalah saldo, dan dimana mereka taruh di kolom debit atau kredit. Nah, ini contoh yang modal tadi sama, ini modal taruh di kredit. Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Ini adalah contoh kolom pada neraca saldo. Kolom pertama ada nomor akun, kedua ada urean, ketiga debit atau kredit. Biasanya neraca saldo kita ambil dari saldo yang ada di buku besar, nilai saldo terakhir yang pada di buku besar. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan tersebut berisi berbagai laporan, antara lain laporan laba rugi, laporan yang berisi suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan modal, laporan yang berisi suatu ikhtisar perubahan modal atau ekuitas pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Laporan neraca yang berisi suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada periode tertentu. Dan ini saya contohkan kolom-kolom pada yang terdapat di laporan keuangan. Ini ada laporan laba rugi, kita tulis pendapatan, biaya dan beban, terus nanti pendapatan dikurangi biaya, kita tahu laba bersih sebelum laba kontor sebelum saja. Ini ada kolom laporan perubahan modal, kita modal awalnya berapa, terus kita perusahaan mengambil laba atau rugi, terus dikurangi FIFO. FIFO itu adalah penarikan uang secara tunai maupun kredit yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Terus nanti ketemu modal aktif perusahaan. Dan yang terakhir ini ada contoh kolom neraca. Ini kolom harta, terus ada kolom hutang atau pasiva, dan yang bawah sendiri ada kolom modal. Ini nilainya harus balance yang neraca ini antara jumlah harta dan jumlah utang plus modal, itu harus sama. Sekian dari saya atas video pembelajaran tentang materi dasar-dasar akuntansi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.